Action. Halo guys, selamat datang kembali di Zipot Zain Podcast. Yo Jos. Hari ini nih Jos, semangat baru nih hari ini. Weh, kita kedatangan bintang tamu nih. Weh, kebetulan kayaknya seprofesi juga nih. Rekan seprofesi. Rekan seprofesi. Sama-sama podcaster berarti? Yoi, kita kan udah bisa, ya kalau gue sih ngeklaim diri gue sendiri podcaster. Ya gue juga lah biar sama lah. Ada Ronald di sini. Weh, Ronald. Halo. Ronald. Salam kenal Zipoters ya. Yoi, Zipoters. Gue boleh pansos sedikit? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Jangan lupa Zipoters nanti dengerin podcast gua di podcast Robusta, linknya ada di bawah. Ya, di deskripsi ya. Yoi. Follow Instagram juga boleh. Ya, follow Instagramnya lupa. Biar Pansos. semakin menguntungkan. Yoi, Bener nggak? bener Kita banget. harus sama apa simbiosis mutualisme. Mutualisme, Yoi, nggak boleh betul. parasit. Gak boleh parasit. Nggak boleh. Jadi harus saling menguntungkan. Yo. Tapi ini sebelum masuk topik sebentar ya Nal ya. Oke. Lu podcast Robusta tadi ya? Betul. Bisa dijelasin dikit gak podcast Robusta itu apa? Oke. Mungkin orang-orang lu gue tanya sama lu berdua dulu deh kalau misalnya gimana? dengar kata Robusta itu podcast Robusta itu Kopi. Gak teriak kayak gitu. Gitu. Gue kira tebak-tebakan. Gue kira Enggak. lagi acara itu Iya, tau lu. Kopi bener nggak? Maksudnya kalau misalnya orang mungkin kayak tadi lu bilang ya, Iya. kopi. Mungkin orang langsung mikir bahwa podcast Robusta itu ngomongin masalah kopi, tapi sebenarnya enggak. Apa tuh? Robusta itu berasal dari singkatan nama gua dan Budi. Jadi kepanjangannya itu adalah Ronald dan Budi Statement. Ronald and Budi Statement, N ya bukan dan ya. Jadi itu sebenarnya ya mengupas tentang apa yang gue rasakan sama Budi aja. Jadi kayak nggak ngomongin kopi enggak. Ya intinya gue pengen ngobrolin apa ngobrol. Kebetulan aja namanya jadi nama kopi ya. Nah iya kebetulan namanya nama kopi. Padahal filosofinya nggak gitu ya. Filosofinya nggak kopi ya, nggak hubungan Iya. sama kopi sama Tapi sekali. logonya kopi. Iya kopi. karena kebetulan pas disingkat Karakternya jadi kopi Robusta gitu. kan. Iya betul, karena kebetulan pas disingkat namanya jadi Robusta. Iya jadi kopi gitu sih. Menarik juga ya. Ngari. Kita Zain apa? Hah? Ayo gue Udah, mau nanya Zain itu apa aja. deh? Udah. Zain itu apa artinya deh? Pasti ada artinya dong. Jadi begini deh. Zain itu Kok sebenarnya- deh sih? Ospek. Hah? Ospek. Enggak, gue kayak kesan mau jelasin aja gitu. Oke, iya, siap. Jadi begini, Ah, Zain itu sebenarnya kita ambil dari bahasa Ibrani ya. Oke, artinya? Artinya tuh 7. Karena kita tuh terdiri dari 7 orang. Sotoy. Iya, Satu. bener. Oh iya. Ini produser lu ada Berarti nggak 1, toto ya? 2. Enggak satu dong. Enggak nih. Produser lu 1, 2. Satu lagi Bawa lagi satu di luar ya kan? Ada lagi satu lagi. Sama lu berdua. Enggak, ada satu lagi. Hari ini nggak ada. Oh hari ini nggak ada. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Berarti 8 dong. 7 dong. Kan gitu gua aja berlima. Oh iya sama satu lagi di bawah kan? Ngeributin Satu dulu lagi. nih. Satu lagi lagi di bawah. Satu di bawah. Oke. 2 lagi. Ya udah langsung ada nih Baby Hui nih. Baby Hui. Baby oke. Hui nih satu Iya, nih. Iya. Sama si Mario satu. 7. Oh iya benar. Iya. Oh Gitu. jadi itu artinya 7. Yo. Zain podcast berarti podcast Karena gini 7. karena gini, kenapa kita pakai nama Zain nih ya? Yo. Iya. Karena gini, awalnya kita bertujuh, keluar 1. Ah. Jadi 6 kan? Jadi 6. Nambah 2 nih. Iya. Nambah 2. Jadi 8. Satu lagi keluar lagi. Jadi kayak udah takdir kita harus bertujuh Iya. nih. Oh. Jadi udah 7 aja udah. Pokoknya harus 7 udah nggak bisa 7 aja nggak bisa udah. ini ya. 7 Nggak bisa lebih aja. nggak bisa kurang ya. Yo. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Lu kira ini diglodok bisa nawar. Tapi ini ngomong-ngomong podcast 7 gitu ya podcast. Ntar lu ini jadi kayak lu hostnya jadi lu nanya gue. Gue yang nanya nih sama teman gue. Kasihan teman gue nih. Kalah denger saing nih. gua kan jawab aja di Iya mari. iya lu mau nanya apa deh? Oke. Langsung nih Nal ya. Tadi udah ngomong sedikit tentang apa podcast lu, Betul, ada betul. apa yang lu tadi kita belum ngomong. Yang lu bahas tuh sebenarnya apa aja nih ya statement ya keresahan yang lagi lu rasain aja berarti. Enggak Yang terpatok lagi gua satu topik apapun. Nah gini, jadi kalau misalnya untuk sejarah podcast Robusta sendiri, kita itu kan memang berangkatnya dari tongkrongan ya. Sering nongkrongnya itu biasanya bisa lama durasinya gitu kan. Pesannya es teh tawar 1, nongkrongnya 6 jam. Wah, tipikal banget tuh. Bawa gula cair dari Gua rumah sendiri, gitu tipikal kan. nongkrong. Yoi, Dulu ada tuh teman gue sampai nginep. ada. Di tongkrongan sampai nginep tuh. Siapa tuh? Ada teman gue. Udah. Langsung aja. Lu ya? Lu ya? Enggak, Jadi bukan gua. jadi lu kayak ngomongin apa aja nih ya yang lagi jadi keresahan lu daripada lu nongkrong ngomong mendingan di apa ya di apa namanya disebarin lah ya disebarluaskan lah ya. Jadi gue mikirnya waktu itu karena memang kita sering banget ngobrol gitu ya.
Dan kenapa nggak obrolan ini kita rekam? Jadi biar orang tuh bisa denger juga gitu apa yang kita obrolin gitu ya. Memang sebenarnya privacy jadi hilang sih, cuman nggak. Maksudnya kayak kadang-kadang kan apa yang kita obrolin di tongkrongan itu nggak selalu kita anggap serius, men. Iya, apalagi masalah percintaan lah ya. Masalah percintaan, masalah ceng-cengannya. Cuman kalau misalnya kita rekam ini, terus orang bisa mendengarkan, bisa jadi orang mendengarkan di suatu kondisi di mana dia itu kayak ngerasa, misalnya contoh kita lagi ngomongin percintaan padahal kita cuma ngejokes doang, tapi ada yang ngedengerin nih orangnya lagi patah hati banget, Siapa tahu relate sama kejadian dia. Dan akhirnya dia ngerasa iya ya, nih dia punya misalnya kayak gua sama Budi, si Ron sama Budi punya pengalaman yang mirip-mirip sama gua, tapi kok dia bisa ketawa ya di kondisi dia yang kayak gua sekarang gua lagi patah hati banget, gua nggak bisa ketawa. Akhirnya dia jadi ketawa gara-gara dia ngelihat kondisi yang sama, tapi gue menyikapi dengan cara yang berbeda. Betul. Gitu. Ataupun kayak, wah apa yang diomongin kayaknya kejadian di gue nih. Iya itu. Kayak gitu kan maksud lu kan. Jadi maksud gue ya, gue pengennya obrolan yang ada di tongkrongan itu nggak cuman stuck di tongkrongan aja, tapi orang-orang lain juga bisa dengerin juga. Siapa tahu aja mereka juga sependapat sama kita. Atau mungkin kita bisa berbagi lah sama mereka. Siapa tahu ada yang bisa mereka ambil dari apa yang kita omongin ini. Benar banget. Menarik tuh. Tadi ada masalah percintaan kan. Nah, ini karena sama juga nih. kita bergerak di bidang percintaan. Ya, betul. Di bidang percintaan. Kita memang bergerak di bidang ini ngomong-ngomong ya, yang udah duduk di sofa ini cewek-cewek cakep. Oh, mantap. Pemain. Percintaan juga macam-macam. Waduh. Ini kesundul mikrofonnya. Jangan gitu dong, nanti ketahuan. Wah. Tujuan kita mengundang cewek-cewek. Itu sekalian. Kedoknya Zain Podcast ya? Bukan kedok. Itu emang. Ntar gue dimarahin produser gue nih. Nah, bahas. Nih, tar dulu. Bahas itu. Nih, tar dulu. Kita tektokannya harus bener dong. Iya. Lu lagi sibuk apa Nol sebenarnya? Kalau sekarang sibuknya sebenarnya sibuk kerja dan melakukan aktivitas yang gue suka aja sih, kayak contoh nge-podcast. Tapi podcast gue sebenarnya udah cukup lama nggak jalan ya, dan mungkin karena gue diundang ke Zain ini nih, mungkin gue bakal punya semangatnya lagi nih gitu. Stay tune. Memulai lagi gitu ya kan. Thank you banget juga buat Zain Podcast. Terus untuk yang lainnya paling gue lagi ini sih rekam lagu gue. Gue ada hobi bikin lagu. Lagu apa nih? Lagu-lagu rap. Rap. Hip hop. Keren juga tuh. Lagu-lagu rap. Lu suka rap juga kan? Oh iya, gue suka banget. Jangan lupa lu subscribe channel gue nanti. Siap, mantap. Lagunya 1. Oke. Banyak. Akan menjadi banyak nanti. Amin. Nah, ini mumpung lu juga tadi kan lu bilang lu berarti agak banyak kesibukan nih ya. Kayak tadi lu bilang lu kerja juga. Iya, benar. Biarpun udah nggak jalan tapi akan mau jalan lagi kan. Mau jalan lagi. Podcastnya. Terus juga lu ada bikin lagu, project-project yang nge-rap tadi. Kalau lu sendiri nih, gue sebelumnya nanya, lu udah ada punya pacar belum sih? Punya. Nah ini gini jadi topik kita hari ini nih Jo. Kita kan mau ngomongin soal hubungan sama dunia kerja, sama karir kita sendiri gitu. Sebenarnya ada pengaruh gak kalau lu berhubungan tapi lu sambil kerja juga, karena kan bagi waktu susah. Iya. Ya kan, sedangkan ya kita tahu sendiri kan kalau kita berhubungan banyak aja kejadiannya, harus ketemu terus harus kayak gimana. Nah lu sendiri nih gimana nih menyikapinya nih? Kalau gua ya, jadi gini, kalau misalnya untuk gua sendiri kan kemarin maksudnya kayak gua mikirnya, gue disclaimer sedikit. Tadi yang gue ceritain masalah kesibukan gue itu memang dikatakan sibuk. Cuman sibuk yang nggak menghasilkan duit juga sih gitu ya. Maksudnya belum. Ya belum menghasilkan duit banget juga gitu. Jadi ya sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget. Cuman kalau misalnya lu ngomongin masalah menyeimbangkan karir dan juga percintaan, sebenarnya puji Tuhannya sih kalau untuk sekarang pacar gue sih bisa menerima itu sih. Jadi kayak dia nggak terlalu ribet lah. Untuk kayak kok kamu nggak mau jalan sama aku sih, kok kamu kerja mulu sih gitu. Emang kamu kerja apa sih? Enggak sih, dia nggak nyampe ke tahap seperti itu. Sampai itu ya. Bisa dibilang beruntung juga sih ya. Karena jarang loh. Kenapa? Emang Anda berdua punya pengalaman memiliki pacarnya seperti itu apa gimana? Begini, karena mungkin waktu itu masih muda kali ya. Kalau sekarang kan memang gue kebetulan belum ada pacar. Oke. Terakhir pacaran tuh gue 5 tahun lalu lah. Wah. Nggak, serius. Udah lama ya? Udah lama. Maksudnya kan udah lama. Waktu itu mungkin masih muda kali ya. Jadi pengennya ketemu terus. Tapi selain gue juga banyak punya temen nih. Dia udah kerja gitu kan. Tapi ceweknya itu minta ketemu tiap hari. Padahal kan cowoknya itu abis pulang kerja kan pasti capek dong. Yoi. Ya kan, pasti capek, abis kerja segala macam kayak gini. Tapi tetap lu
minimal sediain waktu buat gue 5 kali seminggu misalkan. Tetap ada kayak gitu. Makanya gue bilang lu cukup beruntung karena kebetulan memang pasangan lu cukup mengerti ya dengan kesibukan lu. Nih, gue pacaran ya. Ini gue kasih tahu, gue pacaran udah kurang lebih 3 tahun. Gue pacaran 3 tahun itu ketemuannya itu bisa dikatakan cuman seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu udah paling banyak. Tapi rutinnya itu seminggu sekali, malam minggu aja. Biasanya seperti itu. Malam minggu ngapain biasa? Jalan. Jalan. Iya, nonton, makan, gitu ya. Nggak melipir lu, nggak Ini melipir. pertanyaannya kok sama kayak podcast Deddy Kobuzier ya? Agak menjebak gitu ya? Enggak. Ini kita bikin yang autentik kita sendiri aja. Dipancing-pancing, enggak jalan aja, jalan. Kita hanya bertanya. Iya. Karena kalau bertanya sesat di jalan. Kalau lu mau bilang ngerum juga nggak apa-apa. Maksudnya pertanyaan tersebut itu mengintimidasi gitu. Tidak. Itu kan pandangan Anda saja, Bung Ronald. Tenang aja, kita nggak akan ini. Tenang aja. Kalau emang bilang ngerum aja. Itu lu ngasih statement Itu tolong disensor ya Bapak produser ya. Iya, tolong Pak editor tuh disensor itu. Kok editornya ngangguk-ngangguk. Iya. Anda pernah ngalamin juga ya Pak produser ya? Waduh, malam minggu. Jadi gimana nih Nal? Lu seminggu sekali tadi ya? Seminggu sekali gua. Dan cewek, sorry ya kalau agak nanya, cewek lu nggak protes atau kok kenapa seminggu sekali, kenapa? Oke, jadi sebenarnya ada di fasenya itu waktu awal-awal itu gua akan bilang gue sibuk kerja itu baru-baru ini karena gue juga baru lulus kan. Cuman pas di awal-awal itu tuh gue justru lebih membagi porsinya itu 60% ke teman, 40% ke pacar. Dan dia itu pernah ada di fase dia itu protes. Kenapa lu lebih mengutamakan temen daripada gua gitu? Dan ya untuk melewati itu akhirnya gua kayak ngasih pengertian. Tapi nggak semata-mata dia langsung ngerti men. Kayak udah dikasih tahu, oke, dia bisa paham. Ntar kedua kali, ketiga kali, begitu lagi. Jadi lagi ya. ngelewatinnya tuh mesti yang kayak 10 kali dulu gitu ya. Akhirnya oke, dia paham memang gue seperti ini dan dia juga tahu kenapa alasannya gue nggak mau terlalu sering ketemu. Karena menurut gue ketika lu pacaran terlalu sering ketemu lu akan boring gitu. Kayak nggak perlu harus setiap hari ketemu gitu kayak mau ngapain juga men. Lu tiap hari ketemu nih misalnya di tahun-tahun awal gitu ya. Nonton, makan, jalan. Nonton, makan, jalan. Siklusnya gitu mulu ya Siklusnya gitu mulu. Enggak. Emang kemana? Enggak, maksudnya bukan gua, maksudnya enggak yakin. Jambore lu. Enggak jambore. Gue ngomong gitu kayak terkesan ada satu yang kurang gitu ya maksud lu ya? Banyak yang kurang. Banyak yang kurang. Enggak nih, nih. Banyak yang kurang kan? Iya. Berenang bareng belum? Berenang bareng. Ya, masa iya lu pacaran nggak pernah berenang? Iya. Bareng sih. Iya, itu oke lah. Skating. Nggak masa iya nggak pernah. Iya bener. Iya. Tapi kan pada akhirnya nanti kalau misalnya kita tinggal di Jakarta nih ya, men. Akhirnya tempat rekreasi yang ada di Jakarta juga habis. Bener nggak? Karena lu udah lama juga sih 3 tahun ya. Iya. Akhirnya kan lu akan habis juga kalau misalnya lu setiap hari. Cuma kalau lu frekuensinya seminggu sekali gitu. Akan yang kayak masih ada pilihan ke sini, kita belum ke sini, kita belum ke situ. Jadi masih ada banyak pilihan. Tapi kalau misalnya setiap hari lama-lama lu ibarat kata main berdua di kosan juga bosan. Iya benar. Bener kan? Iya. Makanya kalau yang tadi lu bilang itu ya minimal 2 minggu sekali lah biar nggak bosan. 2 minggu sekali gitu. 2 minggu sekali. Nggak nyampe 2 minggu sekali. Gue biasa seminggu sekali sih. Seminggu sekali itu oke. Cuman kalau misalnya setiap hari, ada kan pasangan yang setiap hari harus ketemu. Kalau misalnya lu pergi sama teman lu pun gue harus ikut gitu. Kan ada. Ada banget. Ada banget yang kayak gitu. Kayak Bahkan gitu. sampai ke tempat kerjanya pun diikutin. Nah, itu tuh maksud gue yang tadi mau gue bahas juga nih. Oke. Kayak apa ya? Menurut lu sampai segitunya tuh perlu gak sih? Maksudnya itu kan berarti kayak ada unsur nggak percaya ya maksudnya. Trust issue. Iya, kayak gue kan udah bilang nih sama lu, gue kerja nih gini. Tapi kenapa mesti hampir lu ikut gitu? Kalau gue yang ajak beda cerita. Tapi kalau sampai dia yang mau ikut dan hampir setiap hari atau setiap minggunya dia ikut, itu lu menyikapi kayak gimana maksudnya? Sharing aja nih. Agak susah. Nah itulah. Maksudnya kalau misalnya ini ngomonginnya masalah kerjaan ya. Karena dia kayak berhubungan lah. Kayak berhubungan. Tadi kan gue bilang ketika ditanya masalah karir dan juga hubungan gitu ya, untungnya dia itu menerima. Jadi dalam artian kayak dia menerima karena memang ya ini kan kerja, duitnya kan dicari juga. Kalau misalnya gue dapet duit kan bisa dipakai buat jalan sama dia misalnya atau nabung sama dia, buka usaha sama dia gitu. Jadi dia paham kalau di situ. Cuman memang waktu awalnya ketika gue baru berhubungan sama dia ini, pas lagi gue lebih mengutamakan sama teman, itu malah jadi dianya protes kan. Cuman kalau misalnya untuk kerjaan dia sih
bisa memaklumi itulah. Dia bisa memaklumi dan nggak sampai kayak kamu lagi kerja, aku boleh nggak datang ke kantor misalnya, atau kamu lagi ada project MC atau apa, aku boleh nggak sih ikut ke acaranya? Nggak nyampe gitu sih. Bahkan kadang-kadang gue tuh kayak mikir misalnya lagi ada project MC atau apa. Kita nggak ngomong di kantor ya, kalau di kantor nggak mungkin banget kan lu ngikut gitu kan. Lagi ada MC gitu, misalnya lagi ada event Sweet Seventeen atau apa gitu, kayak gue mikir kok cewek gue nggak pernah minta mau ngikut gitu ya. Malah gue ada di fase kayak gitu sih. Cuman ya nggak apa-apa juga dia nggak ngikut sebenarnya karena kan ya udahlah kerjaan lu gue udah punya waktu sendiri buat lu dan gue udah punya waktu sendiri untuk kerjaan gitu sih gue mikirnya. Jadi nggak jadi masalah juga, tapi ya nggak pernah terjadi juga sih kalau sampai yang dia mau datang ngikut gue kerja gitu, nggak pernah sih gitu. Gini, asumsi lu dihadapkan kejadian kita tadi. Gue dihadapkan. Apa yang akan lo lakukan kira-kira? Misalnya cewek gue lagi mau kerja, cewek gue mau ikut. Nah tergantung ya. Tadi kan kalau gue ngomongin masalah event itu kan mungkin kayak kerja lepas hitungannya kan. Itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya dia sampai kayak pengen datang ke kantor kayak begitu ya, terpaksa banget kayak, aku pengen banget ikut gitu. Kamu ngapain sih di kantor tuh? Kamu pasti ngobrol sama cewek ya? Atau apa? Kan pasti kan karena kita ngomongin masalah trust issue nih. Iya, trust issue. Antara dia trust issue atau mungkin dia memang lebay gitu. Maksudnya harus banget berdua terus harus gitu. Kalau gue sih nggak bisa men. Maksudnya dalam artian jangan begitulah gitu. Maksudnya kita juga tetap punya batasannya. Kita masih pacaran lu men. Berarti pertama dikomunikasikan dulu ya. Komunikasikan dari awal. Dulu, dari awal. Jadi kalau misalnya memang udah dari awal dia tipenya yang kayak begitu, ya mungkin dari PDKT aja udah mau. Biasanya kan udah kelihatan ya sebelum lu pacaran, nih orang tipenya harus banget ngikut nih ke kantor gitu kan udah ketahuan dari awal. Ya, itu gue langsung kayaknya lampu merah deh. Gitu. Kalau ketahuan juga dari awal. Kalau ketahuan. Nah, tapi kan kebanyakan tidak mau setiap orang itu tidak mau menunjukkan sifat asli dia dari awal. Benar. Kebanyakan. Apa ya? Mungkin gengsi, malu juga bisa. Bisa jadi. Ya, bisa jadi sih. Itu sih penting sih menurut gue. Lebih banyak kayak kalau misalnya pasangan nih kan kita kan cowok ya, misalnya cewek tuh. Kalau misalnya cewek kan kayak pengen lebih tahu nggak sih? Kayak emang dia bakal kayak gini nggak sih? Emang kerjaan dia kayak gini emangnya? Sampai dia nggak ada waktu buat gue. Begitu nggak sih? Kalau cewek ya? Iya kalau cewek. Kalau cowok sih kebanyakan lebih ke arah minder ya. Iya. Iya kan? Iya. Muka kentang ya kan? Gue ngerokok lagi. Iya. Pasti ditolak nih gue nih. Jadi mendingan gue bohong aja. Cuma pakai flanel datang ke kantor. Iya. Mendingan gue bohong aja. Kamu ngerokok? Enggak mas, saya asma. Misalkan anjir amit-amit nggak misalkan tiba-tiba ditanya cowok lu ngerokok nggak dia asma nggak mungkin ngerokok ya kan? Iya cuman maksud gue gini, kadang-kadang gue nggak paham kalau misalnya kita masih di tahap pacaran ya, cewek itu mau datang ke tempat kerja kita itu mau ngapain gitu maksud gue kayak kita kurius. Kan juga terlalu pengen pengen tahu kurius iya Kurius ini yang gamer tuh yang bukan itu siapa gue nggak tahu sebenarnya. Ya udah curious. Ya maksudnya kayak curious kali. Curious. Penasaran. Mobil dom. Furious. Ya anjing ya. Kesel terus. Ya. Lu nanya apa tadi? Kalau misalnya tadi apa ya? Kan lu yang ngelawak, lu yang nambahin, lu sendiri yang lupa. Ya seperti inilah kondisinya ya si Potters ya. pengen tahu. Iya. Cewek-cewek itu kan pengen tahu emang bener nggak sih? Kalau misalnya cewek terlalu over nih ya, terlalu overact gitu ya. Kayak pasti dia tuh pengen tahu apa emang kerjaan cowok gue atau kegiatan cowok gue tuh emang sampai segininya ya, sampai nggak ada waktu buat gue. Kalau misalnya ini nah yang kita bilang yang udah overact banget ya, karena ada tuh ya pasti ada dong, manusia kan pasti kan bermacam-macam. Kalau sampai kayak gitu sih menurut gue kayak gitu sih, karena emang dasarnya ceweknya pengen tahu aja gitu kegiatan cowok, apalagi kalau misalnya yang ngampus kan, itu malah lebih sih. Tapi kan nggak harus setiap hari, Jus. Iya nggak harus, maksud gue nggak harus sampai lu datang. Maksudnya gini, oke lalu penasaran. Sesekali boleh. Iya, kayak gue nih kerja nih. Gue nggak pernah dari zaman gue dulu freelance atau apapun gitu. Orang tua gue sampai datang karena dia penasaran gue kerja apa. Nggak pernah lu sampai atau gini deh, gue kuliah 4 tahun nih di kampus gue, ya kan. Orang tua gue nggak pernah datang ke kampus sampai detik ini. Karena gue belum wisuda juga. Ya. Cuman maksud gue orang tua aja ya ibaratnya ya gue tuh ya ibarat keluarga masih lebih nomor 1 daripada pacar gitu. Gue sih gitu, gue nggak tahu lu pada ya.
keluarga gue aja nggak sampai sepenasaran itu dengan kegiatan gue, maksud gue. Nah, ini kalau misalnya pacar gue sampai yang kayak pengen banget datang ke kantor kayak gitu, udah nggak wajar sih. Maksudnya kayak gue kerja juga orang tua gue nggak ada yang datang ke kantor gue juga gitu. Terlalu sayang kali ya. Oke. Itu bukan sayang, itu namanya toxic. Oke. Iya, itu udah nggak sehat nggak sih? Kalau gue sih ngeliatnya udah nggak sehat sih. Nah iya, tadi ini lu sempat bilang, gue setuju sih kalau lu mengutamakan keluarga dibanding pacar lu ya. Iya. Iyalah. Sebenarnya gini, nah itu yang tadi pengen gue omongin juga sih. Ini gue setuju nih Media, karena akhirnya gue ketemu yang sejalan lah. Oh, sefrekuensi. Jadi selama ini sefrekuensi. bintang tamu lu, bahkan teman host lu sendiri lu nggak setuju sama dia? Bukan bintang tamu sih, lebih ke teman-teman nongkrong. Oh, teman-teman Jadi kan apa? Kru-kru di Zir Podcast kan juga teman-teman nongkrong gua. Oh iya benar. Bukan gue nggak setuju sih, punya pendapat yang agak berbeda lah setiap orang. Sering berbeda. Oke, siap. Nah kalau gue nih sama kayak lo, karena gue menempatkan kalau gue udah punya pacar gue tuh paling bawah pas. Oke. Apa aja tuh skala prioritas karena gue lu? pertama nih kan gue ya pasti kan kita punya agama ya, Tuhan lah ya. Oke. Tuhan, habis itu keluarga gue, karir gue, teman, baru ke pacar. Berarti pacar kelima paling bawah. Oke. Kalau gue kayak gitu. Tadi kan lu sempat tanya juga kan, nggak tahu nih kalau kita kayak gimana. Kalau gue sih pacar paling bawah. Nah kalau lu gimana? Kalau gue Tuhan, keluarga, cewek. Wah parah. Dengerin, belum selesai. Oke. Cewek, temen. Apalagi ada lagi? Udah itu doang. Iya kan? Jadi teman paling bawah nih. Tuhan, keluarga, karir, cewek, temen, diri gue sendiri. Wah, lu nggak bisa gitu, men. Ya makanya dulu. Enggak, maksud gue diri sendiri itu, kalau gue ya, diri sendiri itu nomor 2. Enggak sih, gue nggak tahu. Karena menurut gue ya, karir juga diri sendiri. Iya sih. Maksudnya Cuma gini maksud gue, kalau misalnya lu belum paham sama diri lu sendiri, lu susah sih untuk pahamin lu punya cewek gitu. Gue gitu. ada di fase dimana gue waktu itu pacaran sama mantan gue. Itu. Mantan banyak ya? Iya. Sampai lu sebut 2 kali mantan itu berarti jamak dong. Maksudnya bisa lebih dari 1, mungkin 2. Iya. Kan gue udah 2. 2 pun banyak. Normal pak. Mungkin yang lain nggak bisa lihat, tapi dari suara tadi gue bisa ngeliat ada 5 kayak. 6 gue bisa lihat. Gue punya keahlian khusus memang. Itu lu tau dari keahlian mana? khusus. Gue Gak punya ada keahlian khusus. korelasinya dari suara jadi Bisa. Pas dia ngomong ini keluar angka tuh. 5 gitu. Ini keluar lagi barusan 7 tuh. 7, gue tau banget. Enggak, begini loh T-Potters. Maksud gue nih bukan yang tipe gue pasti mantan pacar ya, pacar. Iya. Pacar. Pasti cuman dikit doang gue. Bohong. Serius cuman 2. Nggak percaya. Nggak. Ya udah, oke, lanjut aja dulu. Maksud gue Tapi itu dari suara kedengarannya mungkin lu nggak bisa lihat 5 aja. Iya. Nggak ada korelasi sebenarnya. Lu gak bakal bisa lihat. Ya, Lu juga intinya- gak bakal bisa lihat. Intinya lu mau ngebully dia. Memang. Emang selalu disakitin gue. Memang iya. Padahal gue udah ngomong jujur, serius. Kalau gue serius kayak gini serius gitu. Mantan lu aja yang rebutan nama gue ada 2. Nggak mungkin 2. Wow. Nggak mungkin 2. Makanya kira gue bilang 5. Ini bukan bahas ini nih. Sebentar lagi akan Bahas ada gua perang, malu. teman-teman. Maksud gue, tapi kan benar kalau dihitung-hitung nggak mungkin. Sebentar lagi ada perang di antara 2 host ini. Bukan gitu. Ngerti gue. Lanjut aja. Oke. Anjir, gue seneng banget. Ini Gue makanya seneng nih. banget. Nah, itu jadi itu fase gue. Jadi Anda pernah ada di fase rebutan pacar? Bukan, gak usah itu dulu. Jangan ke sono. Oke, skip. Ini nanti bisa panjang. Skip. Bisa panjang ya? Iya, oke. Topiknya kelar-kelar. Iya, nggak perlu. Oke, lanjut Nah, topik itu ya. intinya gitu. Jadi dulu tuh gue self love gue kurang karena gue tidak mengetahui gimana caranya untuk menghargai diri gue sendiri. Oke. Nah itu makanya gue berada di kayak gitu dan gue sekarang bisa dibilang menaruh diri gue di urutan terakhir tuh menyesal. Kenapa begitu? Karena di samping jadi gue nih terkontrol semua kegiatan gue. Jadi ada suatu ketika fase di mana pasangan gue waktu itu ngomong, lu kuliah kenapa nggak langsung ke gue aja? Nah maksudnya dia di situ mengharapkan gue kuliah gue pulang ketemu dia jalan gitu loh. Yang notabene bisa jadi aja gue hari itu ada tugas kuliah. Iya. Ada Benar. gawe misalnya yang kita freelancer mahasiswa kan ada seenggaknya ngasih 50.000 kan? Ada, iya. Nah makanya itu waktu itu gue salah dan gue menaruh diri gue di tahap akhir tuh akhirnya gue nyesel sih. Ya tadi beneran kerja. Iya. Beneran kerja. Iya. Beneran aja ya. Udah. Oh, iya. iya. Udah.
Gua nggak ngerti kalau yang ini gua nggak ngerti sih voters. Ini internal aja. Ini udah internal dia berdua nih. Gue kira bohong. Enggak, udah. Oke, lanjut tuh. Iya udah. Iya. Oke, ya, lanjut. berarti si Joshua tuh ini ya Will ya. Jadi dia gimana? pernah di yang kayak lebih mengutamakan. Iya. Ya akhirnya dia luluh dengan ya udahlah gue karena ikutin gini, cewek gue aja kalau lah. balik lagi nih ya, Ah. gue pernah bilangin dia waktu itu gitu loh. Pernah juga sekali ya kita cerita ya, kita tukar pikiran. Bukan itu nggak salah kalau lu menempatkan pacar ya, ibaratnya ya, pacar tuh di atas teman, di atas diri sendiri. Itu hak lu. Iya, sebenarnya. hak, benar-benar. Gue nggak bilang itu salah dan gue nggak memaksa dan gue nggak bilang kalau kita yang paling benar. Kita yang benar. Iya, enggak gak ngomong kayak gitu kok. Maksudnya enggak. gini, terserah lu. Cuman kan yang namanya apa ya? Semua yang keputusan yang lu ambil kan pasti ada baik buruknya dong. Betul. Kalau lu udah bisa lihat buruknya, ya harusnya perbaikin dong. Iya. Iya. Tapi kan sekarang ini benar kata Joshua tadi. Mungkin ada orang yang berhubungan atau punya pacar tapi dia sendiri nggak tahu sebenarnya dia mau apa dalam berhubungan itu. Value-nya loh. Value-nya nggak dia nggak ketemu. tahu. Iya. Bukan kata yang nggak ketemu. Karena kalau dihubungin sama topik utama kita nih Jos, kayak sebenarnya itu nggak akan mengganggu karir lu kalau lu tempatin karir lu pada prioritas. Iya, nggak sih? betul. Semuanya kembali ke prioritas sama keputusan yang lu ambil. Kalau memang si pasangan lu nggak bisa mendukung apa yang mau lu lakukan, apa yang lu suka, apa yang bisa ngebuat lu lebih naik lagi, ya mending tinggalin. Iya. Nah, Karena lu tahu apa sebenarnya yang mau gue butuh dalam hidup gua. iya. Gitu. Bener, makanya itu kita tuh kalau gue ya kayak pengen tahu gitu kalau lu nih untuk menyikapi misalnya kan pasti ada dong maksudnya cewek lu ada di fase-fase kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, cara efektif lu nih untuk gimana sih caranya biar dia mengerti? Itu ada nggak cara efektif lu? Balik lagi kalau gua untuk gimana caranya dia ngerti kasih tahu dulu. Atau mungkin kalau misalnya gue lihat di kasus lu ya, lebih yang ini anjir gue ngomong di kasus lu udah kayak dokter Tir tau gue. Wah. Enggak. Maksudnya gini, ketika lu lagi ada di fase itu berarti kalau menurut gue salahnya di awalnya. Jadi kayak dari awal belum ada komitmennya gitu, maksudnya kayak oh kita pacaran, oke, batasan kita di mana, ya kan? Terus ketika kita ntar lagi mungkin ada di posisi kita harus mengutamakan sesuatu, bagaimana cara kita menyikapinya? Harusnya udah ada kesepakatan dari awalnya gitu, walaupun ya gimana ya? Gua sendiri di 3 tahun gue sama cewek gue yang sekarang sebenarnya nggak pernah ngomongin itu dan gua pun menyadari itu ketika sudah berjalan dan akhirnya ya baru kita omongin nih kenapa gua lebih mengutamakan pekerjaan, kenapa gue lebih mengutamakan teman, kenapa gua kasih porsi ketemu sama lu itu seminggu sekali, akhirnya jadi diobrolin gitu. Tapi better kalau menurut gue dari awal komitmennya seperti apa dan kalau misalnya nanti terjadi kita iya, kaget ya? Iya nggak kaget. Jadi walaupun kita nggak pernah katakan bahwa kalau lu udah punya komitmen, gue nggak pernah katakan akan lancar nggak. Mungkin kayak lu udah ngomong nih, oke, gue akan lebih memprioritaskan pekerjaan. Lu mau nggak sama gue? Dia bilang mau. Belum tentu besokannya dia bakal apa ya? Belum tentu ketika itu terjadi, maksudnya kayak situasi itu lu hadapi akan baik-baik aja. Bisa jadi kayak, anjir, dia sih udah ngomong ya. Cuman kok rasanya tetap sakit ya, misalnya gitu. Oh iya. Tapi kan balik lagi ke pribadinya, dia harus kan dia udah pernah ngomong. Nah, jadi gue harus itu maksud kayaknya gue dari awal udah bilang ya udah nggak apa-apa. Ya udah, kalau lu nggak apa-apa lu coba dong. Iya, Makanya maksud gua kalau misalnya kita udah ada komitmen dari awal di situ, walaupun itu maksudnya kayak terjadi dan dia ngerasa kayak sakit, tapi akhirnya karena dia udah pernah, oh ya gue udah pernah setuju juga ya. Akhirnya dia jadi mikir kan. Tuh. Maksud gua tuh begitu. Jadi perlu ada komitmen dari awalnya. Cara paling efektifnya sih begitu. Ibaratnya hubungan itu kayak sebuah apa ya, kapal, kendaraan lah ya. Betul. Ke rumah gitu. Jadi lu ngebangun itu dari awal. Lu mesti tahu fondasi-fondasinya apa. Pondasinya. Kerangka-kerangkanya apa. Kalau lu main ngebangun asal aja, lu nggak tahu kerangkanya, lu nggak tahu fondasinya, ya bakal cepat robohnya. Nah, Tapi lu sendiri punya pengalaman kayak gitu nggak? Kayak yang tadi lu bilang si Ronald sama Joshua. Kayak atau teman lu mungkin atau lu mau bagi sharing kayak dari awal kayaknya gue udah setuju, ya, ceweknya udah setuju, tapi tiba-tiba di tengah jalan kok dia berubah lagi gitu. Nah, Oke, Lu sendiri ada? oke, ini menarik. Kalau gue mungkin kan tadi gue bilang ya dari awal sebenarnya nggak pernah ada obrolan seperti itu dan memang belum terpikirkan sama gue. Mungkin ya sama lah. Fasenya waktu itu masih yang kayak udah lah pacaran aja. Oke. Tapi setelah udah berjalan, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Ternyata
1-2 bulan kemudian terjadi lagi posisi itu, berantem lagi gitu kan. Ada kayak begitu, dan gua akan katakan kayak sampai hari ini pun gua nggak bisa menjamin bahwa itu akan selalu lancar. Betul. Tapi seenggaknya gue nggak tahu sih. Pasangan lu ngomong nggak kayaknya gue nggak tahan deh malu kayak gini. Lu harus rubah. Ngomong gitu. Sejauh ini belum pernah. Belum pernah sampai dia ngomong kayak gitu. Ya pada akhirnya kalau misalnya kita udah berantem, ya udah kayak oke, berantem, kita biasanya diem-dieman beberapa hari, akhirnya sama-sama saling kangen, ngerti nggak? Jadi kayak mungkin di gue ngerti, gue nggak pernah ngalamin sih. Udah lama maksudnya. Ntar ngalamin lagi lah. Ya kita doakan semoga William cepat dapat pacar lagi. Cara ini gue selalu promo diri gue sendiri. Padahal di sini udah banyak cewek yang datang ke sini loh. Biasanya Anda tuh harusnya ada yang jual, tapi dia jual di sendiri. Iya, emang kenapa emang? Gak apa-apa sih. Dari tadi juga Anda mengklaim diri Anda sendiri. Anda podcaster? Iya sih. Kan sama, udah gak apa-apa. Ayo, karena ini balik lagi ke omongan lu tadi ya, kayak apa ya? Jadinya nggak konsisten. Iya. Kalau lu tiba-tiba ngomong kayak gue nggak bisa terima deh. Iya. Padahal dari awal kita udah sama-sama setuju. Oke, gue bisa terima. Bisa DFG yang lu tawarin ke gue. Dan lu harus juga bisa terima apa yang gue tawarin, kalau bener gak? Iya. Makanya gue bilang kadang-kadang biasanya udah diem-dieman. Mungkin di satu titik, misalnya hari ini gue berantem gara-gara satu hal yang menurut gue sepele. Dalam hati gue, anjir kenapa gue bisa berantem ya? Kok dia begitu ya? Kok gue begini ya? Gitu. Jadi ada 3 tuh yang gue pikirin. Pertama, kenapa ini bisa berantem? Kedua, kenapa dia begitu? Dan ketiga, kenapa gue begini? Gitu kan? Nah akhirnya udah diem-dieman tuh. Kesel kan hari pertama diem-dieman, kesel masih, ya kan masih keinget. Hari kedua masih kesel, hari ketiga udah mulai mikir tuh, aduh kangen juga ya, udah 3 hari nggak chatan, biasanya selalu ditemenin gitu. 3 hari nggak hangat. Akhirnya kangen juga men, maksudnya walaupun mungkin di pas kita berantemnya itu kita kesel banget gitu ya sama dia ya, ujungnya kangen gitu. Iya benar. Itu karena udah terbiasa, lu udah terbiasa setiap pagi lu bahkan ya ada nih ya, ini satu titik nih ya, ini unik nih, maksudnya pernah ada satu titik gua sama dia ini kayak, kok kita pacaran gini-gini aja ya gitu, maksudnya kayak boring, chatting doang, ketemu seminggu sekali, ketemu juga begitu-gitu aja misalnya. Iya. Akhirnya kita coba nggak chat. 1 hari nggak tahan loh man. Iya. Ujungnya mikir kangennya gitu ya. Kangennya, padahal iya ketika chat normal lah ya. Iya. Kamu lagi apa? Kamu udah makan belum? Kamu hari ini kerjanya nggak gimana? Ada yang kurang ya. Akhirnya ada yang kurang. Hal yang tadinya kita ngerasa itu boring, ketika kita stop, karena kita udah terbiasa sama itu. Dan semakin lama jalannya tuh akan semakin baik-baik aja. Kayak udah habit aja. Udah jadi habit. Udah. Kayak ketergantungan aja. Kayaknya setiap hari gue chat sama dia, ngobrol sama dia, telepon sama dia kayak gitu. Karena saat dia hilang udah. Gue percaya banget ya, ketika kita udah saling mengerti, entah nggak tahu kenapa spontan aja gitu. Kayak kita langsung bisa, oh berarti kalau misalnya dia begini, dia pasti bakal begini responnya nih. Nah, ya kan? Kayak itu pasti akan berubah dengan sendirinya sih. Betul. Makanya cara kita ngasih tahu ke pasangan kita tuh nggak boleh yang lu harus begini begini. Ya gue kan kerja, lu nggak boleh kayak gini. Oh, menurut gue sekarang gue nggak bisa. Karena lu ngasih tahu ke orang siapapun termasuk pacar lo, itu tuh harus benar-benar kayak aku begini, aku maksudnya begini. Jadi dia ngerti gitu loh. Lu bisa terima apa enggak? Kalau lu nggak bisa terima, yang mana yang nggak bisa diterima, kita rembukin bareng-bareng. Benar. Iya dong. Jangan sampai terkesan egois sih. Jangan sampai terkesan egois, dan juga jangan sampai terkesan kita ikutin dia banget. Bukan salah sih, cuman kita tetap harus ada pendirian juga sebagai laki. Betul. Dan tadi Ronald bilang pengalamannya sebatas itu ya, berarti ya belum sampai yang ngalamin sampai pasangan lo ngomong gue nggak bisa terima sih. Belum sampai. Jangan sampai sendiri. Gue nggak ada sih kayaknya. Temen lu tiba-tiba dia kayak dari awal dia bisa terima, iya gue terima deh, tapi di tengah jalan tiba-tiba dia kayak, lu kenapa sih? Oh iya, temen gue jadi tuh dia tuh apa ya, bingung gitu loh sama ceweknya. Jadi kayak waktu itu ada teman gue cerita sama gue, kayak dia udah tuh pacaran kan sama ceweknya. Abis itu dia produser Anda ketawa nih. Iya. Nih yang ini nih. Iya, memang. Nah, kenapa nih? Ya maksudnya. Karena gue tahu temannya siapa. Enggak ada di sini, enggak ada di sini. Kayak teman gue luar gitu loh, di luar. Jadi dia bilang, gue bingung, gue putus gara-gara cewek gue nih awalnya nerima. Nerima gitu, nerima aja kayak ya. Udah dikasih tahu ya, gue begini. Iya, nerima. Oh iya, terus tuh. Ya terus sampai someday itu cewek tiba-tiba mau udahan. Mampus. Kayak aku kayaknya udah gak bisa lagi deh, karena kamu gak ada waktu nih buat aku, begitu. Nah, apa dari awal dia bilang bisa terima? Nah,
Makanya itu gue bingung kan, kenapa maksud gue dia bilang ke gue kenapa ya Jos? Padahal dia dari kemarin bilangnya oke aja sama itu gue, sama semua kegiatan gue, tapi kok tiba-tiba putus lah. Gue bilang gue juga nggak tahu gimana kan. Iya. Tapi kalau gue ada di posisi begitu, apa ya? Mungkin sakit ya maksudnya. Dalam artian, aduh putus gitu. Cuman 2-3 hari kemudian gue akan mikir sih, kalau misalnya memang putus gitu ya udah, memang bukan jalannya karena yang udah komitmen aja masih dia bisa ingkari. Gimana kalau misalnya gua ada tambahan satu lagi sih pikirannya. Apa tuh? Kenapa lu nggak ngomong dari awal? Iya kan? Kenapa lu nggak mau komunikasi sama gue nggak bisa terima. Kenapa lu dari awal terima aja tapi ternyata lu ingkarin sendiri? Nah iya, makanya maksud gue kalau misalnya memang udah seperti itu sih, kalau kata gue ya udah, memang udah jalannya kayak begitu, memang lu nggak jodoh sih kalau kata gue. Jadi emang harus diterima bahwa itu emang udah harus putus. Harusnya malah jadi bersyukur sih. Memang terdengar jahat ya, tapi ya mau gimana lagi sih. Kalau gue sih gitu. Kalau dilanjutin kayak malah makin aneh nggak sih? Malah makin gak nyambung sih. Benar. Kalau yang gue lihat gitu. Memang bukan jalanku, bukan. Gak usah nyanyi. Udah, lanjut. Gak usah. Kesel banget lo kayaknya. Kayak gitu. Maksud gue iya, maksudnya jangan sampai ada karaoke di sini. Enggak karaoke. Ntar karaoke kita cabut aja di sebelah. Waduh. Emang lu jangan ngomong yang enggak, sebelah ini bukan karaoke. Nanti orang langsung mikirnya macam-macam ya sebelah Zen Podcast. Sebelah karaoke, sebelah lagi ada bar kayak enggak. Enggak. Udah bener. Ya. Jadi apa ya? Kalau menurut gue sih kayaknya kalau yang tadi cerita nama si Joshua ya, kayak dia selain melanggar selain melanggar apa yang udah diomongin sama dia, menurutku dia juga nggak tahu apa yang dia bisa terima, apa yang nggak bisa dia terima. Jadi belum paham dengan dirinya sendiri. Apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Jadi di awal dikasih tahu begini, ya udah gue terima. Padahal dia nggak bisa. Pas udah ketemu momennya, kaget lagi. Kayak yang tadi lu bilang kaget. Makanya itu pentingnya mesti dikomunikasikan. Ya, komunikasi itu awal. Semua itu komunikasi. Bener, penting banget karena ketika gini loh, masa di progres lu pacaran sama cewek, pasangan lu deh, gak usah cewek, maksudnya kayak pasangan lu nih, kayak lu nggak bisa ngelihat gerak-gerik dia emang bisa nerima kegiatan lo atau enggak? Iya dong, karena kayak tadi gue bilang semua itu pasti akan terbiasa semuanya. Ya oke, taruh 1-2 tahun lah, masa setahun lu nggak bisa? Oke, ada beberapa yang mungkin emang nggak bisa, tapi mostly orang pasti bisa dong mengetahui pasangannya itu suka atau tidak dengan kegiatannya dia. Tuh. Bener dong. Kalau gue yang merasakan, makanya orang banyak yang bilang tahun pertama lu pacaran atau lu berumah tangga itu paling berat. Nah iya, karena di situ kayak nge-build trustnya gitu sih. Build lu gitu. Makanya itu ketika kita nggak bisa berkomunikasi bakal sulit. Kayak ibarat lu tahun pertama tuh kayak lilin gitu baru mau dibentuk gitu, dibejek-bejek. Bener banget. Ya orang banyak bilang mungkin tahun pertama tuh tahun manis-manisnya. Bener manis-manisnya itu kalau misalnya lu pas lagi manis-manisnya itu lu nggak bisa nge-build apa yang lu nggak suka, lu nggak bisa cari tahu enaknya ntar ke depannya gimana, tahun kedua, tahun ketiga udah ya nggak bakal lama sih kata gue. Tapi pengalaman ya, gue sedikit ya. Waktu gue pacaran tahun pertama pun gue nggak manis loh. Nggak manis. Itu bagus kalau menurut gua. Tapi ujung-ujungnya kandas juga, Pak. Karena gua sama-sama ngomong belum jodoh sih kalau itu. Karena gini loh, sama-sama ngomong Allah. Lu jangan lanjut, jangan seneng banget gitu dong. Tapi kita sedih nih. Gak, gua gini. Maksudnya gua kirain dia nggak manis, abis itu manis. Iya. Makanya lu jangan terlalu banyak hak ngarep ya. Kalau berarti kalau ini awalnya nggak manis bisa manis. Itu bullshit, men. Serius gua. Kalau karena gue pikir itu Pak. Lu tahu ceritanya Pak? Tahu gua. Banget. Dan Anda juga tahu orangnya. Iya. Semua juga tahu di sini orangnya siapa. Enggak, maksud gua begini. Enggak semuanya itu lu dari awal berantem. Sekarang karena mungkin udah saling ngerti, tahu-taunya enggak berantem lagi. Berarti itu mah salah besar. Iya, itu emang udah nggak jodoh aja udah. Iya. Sama-sama nggak mau ngalah. Maksud gue pentingnya lu punya pendirian. Sebenarnya justru itu bisa nunjukin dia emang bukan jodoh lu. Iya. Karena ya sama-sama kita tahu pendirian gue sama pendirian dia nggak cocok mungkin. Prinsip gue sama prinsip dia nggak kena. Jadi ya udahlah daripada ini ya udah nggak apa berantem terus. Biarpun ujung-ujungnya juga nggak ada yang bisa saling nerima. At the end of the day, ketika lu udah mau ngobrolin dari awal komitmen segala macam, kalau misalnya udah oke dijalanin ternyata masih tetap kena, berarti emang udah nggak jodoh. Emang. Itu betul. Intinya sih. Kalau misalnya memang lu udah obrolin, terus kayak sama-sama udah mau nerima, ketika ada perjalanannya ternyata ada beberapa hal lagi yang lu nggak suka dari dia dan dia nggak suka dari lu bisa belajar pelan-pelan.
masih jalan terus ya itu memang mungkin lu jodohnya sama dia. Tapi kalau misalnya memang ketika udah ketemu rintangan lain dan nggak kena, ya udah itu memang udah nggak jodoh aja. Iya. Jadi intinya itu sebenarnya dari yang konklusi dari Conclusion. kalau dari topik kita sendiri nih Nal ya, mungkin kita kasih kronologi dulu kali. Ya. Sebagai narasumber nih kira-kira. Betul. Oke. Sebenarnya yang tadi dari kita udah bahas semua, berarti kan karir, kuliah, apapun itu yang lagi dijalanin sebenarnya nggak ada pengaruhnya dalam hubungan ya. Harusnya ya kalau misalnya pengaruh ada Hubungan sih. itu- Pengaruhnya itu ya maksudnya ketika lu berkarir, lu punya pacar, cewek lu karena gue cowok, cewek gua misalnya, ya pengaruhnya adalah harusnya dia bisa jadi support system aja. Karena Positifnya. kan positifnya itu. Cuman kalau misalnya untuk yang pengaruh negatif harusnya sih ya sebagai lu kalau lagi berhubungan ya value-nya adalah dia kalau kita ngomongin masalah karir bisa mendukung. Tapi Iya, kalau iya. misalnya memang dia ada jadi malah nggak serak sama kita karena kita punya kerjaan itu udah menurut gue udah nggak ada korelasinya. Kalau yang nggak didukung pun ya mendingan diomongin dulu. Ya, diomongin apa sih yang lu nggak suka misalnya. Marah-marah. Dan diomonginnya dengan cara yang tepat. Betul. Dengan cara yang Iya, tepat. ngasih tahu Diskusi bukan diomongin ya. Nah, Diskusi. iya, Diskusi kan nggak marah. Diskusi nggak marah. Diskusi. Nggak kayak lu kenapa sih begini? Kenapa harus begini? Lu berubah Itu. dong. Nah, itu nggak diskusi namanya. Iya. Ketemuan jangan lewat chat doang. Oh iya. Biasanya Komunikasi sih. biasanya balik lagi kalau lu nulis gitu kan typingan lu akan multitafsir menurut Iya, gua. iya. Kalau berantem jam 12 malam gimana ketemuannya? Telepon. 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 Ya, udah cara paling efektif biar nggak ketemuan juga. Iya. Iya Kan sih. mahal Jadi sih. dari Ronald itu aja berarti ya. Iya maksudnya. dari gue kalau gue sih itu. Kalau dari kita gimana nih Pak? Ayo Dari kita gimana kita gimana terima gimana aja. dari Anda berdua nih. Kan belum gimana? ada. Kalau dari gue nih, Gimana nih? ketika konklusi gue, ketika emang lu bersedia untuk ngejalin hubungan sama pasangan lu, itu tadi komunikasi harus tepat dan jangan naruh prioritas diri lo di paling terakhir. Karena menurut gua, Pengalaman ya. ya pengalaman gua karena ketika gua naruh prioritas diri gua sendiri, self love diri gua sendiri di paling akhir, itu bakal messed up banget. Iya. Itu bakal ngerusak apa yang ada di surround lu gitu loh, sekeliling lu. Iya, lu nyaman sama diri lu sendiri, Iya. baru lu bisa membuat orang lain nyaman karena Nah. lu tahu rasanya jadi nyaman tuh seperti Ya, apa. makanya kalau misalnya gue sekarang menaruh diri gue di paling sesudah teman itu baru itu seminimal ya. Oke. Ya seminimal kalau nggak sebelum teman itu gue sendiri karena bukan karena gue tidak mencintai teman-teman gue atau sahabat-sahabat gue, karena gue harus nge-build karakter gue untuk dalam pertemanan dan dalam percintaan. Itulah. Nah itu makanya itu konklusi dari diri gue sendiri sih, self love paling penting. William gimana? Dari gue ya berarti ya. Oh dari gue sih gue singkat aja, gue nggak mau nyambung ke pengalaman karena pengalaman gue nggak enak. Jadi gue nyambungin ke Ronald. Jadi gini loh, yang positif tadi kalau dari Ronald kan jadi sebagai support system. Iya. Kalau menurut gue itu malah harus. Kenapa harus? Karena tujuan gunanya lu punya hubungan ya sebenarnya harus ada tujuannya. Yoi. Harus ada hasil kayak support system itu harus itu sebuah tujuan loh, sebuah hasil loh. Iya, Kayak iya. lu ngapain berhubungan kalau dia nggak ngedukung lu, mendingan cabut. Iya. Iya dong, makanya itu sebuah keharusan. Jadi apapun yang lu suka, apapun yang lu mau, apapun yang lu lakuin seharusnya saling didukung. Betul, Begitupun betul, juga betul. lu ngedukung pasangan lu. Yang negatifnya itu menurut gua itu menandakan kalau memang lu tuh belum tahu kalau terjadi ya. Memang semua negatif akan terjadi. Cuman yang negatif yang tadi kalau lu nggak tahu yang lu mau, yang lu suka, yang ataupun yang lu nggak suka, ya mendingan lu nggak usah hubungan. Iya, betul. Karena itu nantinya akan merusak baik karir, kuliah lu atau apapun yang lu lakuin. Karena lu aja tuh nggak tahu prioritas lu apa. Iya, Kalau iya. menurut gue. Jadi mendingan untuk yang negatif itu supaya lu cegah lah daripada lu kejadian yang enggak kayak misalkan ada pengalaman gue atau pengalaman temen gue yang pernah gue sering denger. Kuliah kerjanya tuh berantakan gara-gara ya berantem ceweknya ini sama ceweknya gitu. Oh Mendingan- iya tuh mendingan dampaknya tuh jangan gila gitu gila. loh. Karena nih kalau ketika lu udah menikah juga nanti ya, lu udah di hari tua lu ibaratnya. Ini kan pacaran kan goalsnya harusnya menikah bener Ya, lah. Harusnya ya. benar yang paling benar harusnya seperti itu. Ntar kan lu pacar lu ini kelak akan jadi teman lu ngobrol lu seumur hidup. Kalau misalnya dia nggak jadi support system lu di rumah ribut mulu men, Iya. sampai lu itu tuh tua. yang paling gak Kamu ya ngopi aja kerjaan tiap hari ya, main burung pakai sarung. Itu kayak pengalaman bapak temen gue aja. Oke, jadi kita Tutup aja ya kali ya, langsung aja Tapi kita sebelum tutup, Oke. narasumber kita ini punya keahlian khusus. Woi, apaan tuh? Dia bisa freestyle. Woi, ya kan kayaknya. Kita tantang dia untuk freestyle sesuai topik kita hari ini. Oke, siap.
Oke, stay tune. Sabar ya. Iya. Jadi temanya tentang tema hari ini. Ya, betul banget. Tema hari ini. Sanggup? Bisa, gue yang penting ada beatnya aja. Gimana produser, bisa? Oh siap, kita Bisa, siap. Lu mau beatan berapa? Hah? Coba kita Jangan dengerin dulu. dong. Terus nyari scroll lama lagi. Oke, udah ya. Enggak. Nah, udah ada nih. Oke. Hey Ronix, lu bisa panggil gua Ron juga, podcast Robusta. Hey, teman-teman, kita lagi di Z Podcast. Gua juga punya podcast, lu bisa sebut Robusta, Ronald and Budi Statement. Ya, kita nggak pernah buta. Kalau ngomongin soal cinta, kita udah pakarnya, men. Kadang-kadang breaking itu memang paling asik, sombong dulu aja padahal yang punya pacar cuman gua. Sorry buat lu berdua. Ya di sini kita freestyle di bawah happy aja, men. Kadang-kadang sedikit offbeat, rimanya kemana-mana, tapi kita coba balik ke topik serius sedikit, men. Ngomongin masalah cinta memang kadang suka sakit, tapi kita nggak perlu bawa jadi serius. Yang penting kita bisa untuk cari fulus. Kalau misalnya sama pacar lu aja udah gak bisa cari fulus, gimana lu mau tulus? Kalau misalnya lu mau tulus, coba lu pikirin lagi. Zaman sekarang lu pacaran itu mau nyari apa sih? Soal cinta, perasaan, logika memang kadang-kadang kagak nyambung, tapi jangan sampai jadi buntung. Lu yang udah punya pacar udah beruntung. Sedikit cok, gue punya freestyle, tapi gua mau kasih tahu lu semua yang mungkin sekarang lagi nyari pacar. Jangan lupa komitmennya itu diajar. Rin dulu, maksudnya diobrolin dulu. Kalau misalnya lu ngomongin masalah diajar, kadang-kadang gua juga bisa jadi orang kurang ajar. Kadang-kadang kalau kita ngomongin masalah kurang ajar, memang sedikit harus belajar. Dan kalau misalnya lu bingung mau belajar di mana, ya Z Podcast tempatnya. Ada Ron, ada William, Joshua. Kita pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Yeay. Yoi. Ya, Sebelum nutup nih Jos. Yoi. Tadi sempat ada keserimpet kan? Apa tuh? Ada keserimpet gue beberapa kali. Karma Anda kata kita. Itu namanya karma. Iya. Langsung. Iya. Tuhan mendengar doa saya tadi berdua. Lu keserimpet, gue yang doain tadi. Gue doain. Emang Keserimpet. pacaran kita sakit hati. Begitulah. Jadi kalau misalnya Anda yang mungkin podcaster juga ya, jangan pernah ngatain hostnya. Ngatain tuan rumah dia. Udah pasti kena. Keserimpet Anda. Lu jadinya lu. Tapi tadi keren juga Jos ya. Keren. Gua big applause banget sih buat Oke, orang. thank you. Soalnya gua juga Keren sebagai banget. hip-hop Ini juga. pertama kalinya gue freestyle di depan kamera. Wih, mantap. Wah gila. Cuman buat Z Podcast doang ya. Oke. Di Robusta soalnya belum ada kameranya. Iya. Keren. Kenapa? Iya. Tapi kita pertama kali juga nih. Closingan kita Ya. ada semeria ini lah. Ada talent, Semeria ada ini. sesuatu yang keren nih orangnya. Narasumber kita multi talent ini. Iya, multi talent. Multi talent. Dan semua talent dah. Multi talent tapi nggak multitasking. Wow, itu berbeda tuh. Ya udah langsung. Oke. Thank you ya. Oke. Thank you, Ronald. Ronald ya. Thank you banget. Thank you Udah banget. boleh ini. Oke, PSBB. Ya, Lupa. Iya, langsung Gak tutup. apa-apa. Emang kita tosan tapi yang penting habisnya cuci tangan. Oke. Stay safe semuanya Z-Potters. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Nah, sebenarnya nggak penting sih kalau gue ngomong ini, tapi kalau lu suka video ini, lu boleh subscribe. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh unsubscribe. Thank you.